Shalom, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa hari ini kita memasuki Prapaskah yang ke-6. Itulah sebabnya kita sudah menyalakan 6 lilin warna ungu, ya, 6 lilin warna ungu. Nah, jemaat yang terkasih, saya akan membacakan satu bagian firman yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita begitu luar biasa. Ia senantiasa taat dan tunduk kepada Allah di dalam segala hal, bahkan di dalam pengorbanan nyawanya sendiri. Biarlah keteladanan ketetapan Yesus kepada Allah dapat kita juga teladani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kiranya ibadah Prapaskah ke-6 ini senantiasa mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang terakhir. Dalam masa-masa inilah, mari kita meluangkan waktu kita dengan sungguh untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena ketaatannya sampai ke kayu saliblah kita dapat beribadah sampai hari ini. Mari kita sekalian mengambil sikap berdiri dan kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyatakan hormat kita hanya kepada Allah Bapa kita. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang
Pagi hari ini dengan rasa hormat, kami mengagumi akan segala kuasa-Mu, akan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati kami. Kami rindu Engkau menyelidiki setiap kami. Engkau lihat kedalaman hati kami. Betapa kami melakukan banyak hal yang menyakiti hati kudus-Mu. Tuhan ampuni kami, Tuhan layakkan kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini tidak sia-sia begitu saja, tetapi seperti dupa yang berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan ampuni dan sucikan kami, tahirkan kami dari segala dosa-dosa kami, dan murnikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni kami jika beberapa waktu ini kami menyakiti hati kudus Tuhan, lewat sikap kami terhadap rekan kami, terhadap saudara kami, bahkan terhadap orang-orang dekat di sekitar kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami menyakiti hati kudus-Mu lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kami. Namun Engkau mengetahui semua itu Tuhan. Engkau ampuni kami dan layakkan kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya setiap kami yang memohon pengampunan dengan tulus dan ikhlas, Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh dan percaya akan pengampunan Kristus, dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Mazmur nomor 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang akan menjadi pedoman bagi setiap kita, supaya setiap hidup kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Mari kita bacakan petunjuk hidup baru dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 2b hingga ayatnya yang ketiga. Bersama-sama 2, 3. Hendaklah kamu sehati dan sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi, Filipi 2, ayatnya yang kedua B hingga ayatnya yang ketiga. Hendaklah kamu sehati dan sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jemaat silakan duduk kembali. Kita semua mungkin bertanya, adakah orang yang menderita bahkan sampai harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa orang lain? Yesuslah orangnya. Apakah itu terlihat sia-sia? Tentu tidak. Dia taat untuk menunjukkan kepada kita kasih yang nyata, bukan hanya omongan belaka. Mari kita nyanyikan pujian, sungguh nyata kasih-Mu.
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Ketaatan Kristus memampukan kita juga untuk taat kepadanya. Seperti Kristus yang telah taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita juga yang mempercayai Dia, dengan sungguh kita juga taat atas segala perintahnya. Mari kita nyanyikan pujian, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, kasih Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Tiada lagi beban, tiada lagi duka, semuanya diganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada derita, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Takkan terpahami kasih-Nya yang murni, hingga Ia serahkan semua. Kemurahan Tuhan serta sukacita bagi yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Persilakan. Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memasuki Prapaskah yang ke-6.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh mengingatkan setiap kami akan kasih besar-Mu, karya terindah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan berkati kami dengan firman yang akan kami baca, kami renungkan pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menyatakan kebenaran itu di dalam hidup setiap kami. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di dalam ibadah pagi ini sekalipun kami berada di rumah. Terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah dan berkati setiap kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini tema kita berbicara tentang teladan ketaatan Yesus. Mari kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita bersama-sama membaca dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Allah, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita berbicara tentang keteladanan, ketaatan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang TAAT atau taat, saya tahu dan yakin Bapak Ibu juga pasti mengerti apa yang dimaksud dengan taat. Taat itu artinya tunduk, taat itu artinya patuh. Mungkin sebagian besar kita juga sudah melakukannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita pagi ini berbicara tentang ketaatan lagi, karena ketaatan adalah hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ketaatan adalah hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Karena ketaatan itu berbicara di dalam segala aspek hidup kita. Bukan hanya segala aspek hidup kita, tetapi juga berbicara di dalam setiap waktu, di setiap kondisi hidup kita. Bahkan setiap detik dalam hidup kita. Misalnya Bapak Ibu, seperti gambar ini ya. Bapak Ibu lihat gambar ini. Mungkin gambar ini sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita bangun tidur, kita juga sudah diperhadapkan untuk taat kepada Allah atau tidak. Misalnya, apakah saya harus bersaat teduh? Taat kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Atau kita tidak mau bersaat teduh. Kemudian Bapak Ibu ketika kita mulai di dalam pekerjaan kita mungkin. Di dalam pekerjaan kita juga dituntut untuk taat. Jujur atau berbohong. Berlaku benar atau berlaku salah. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita sebagai anak menghormati orang tua? Ini adalah perintah Tuhan. Apakah kita taat? Demikian juga hubungan suami istri. Apakah kita sungguh-sungguh menjaga hubungan suami istri yang baik? Jika kita sungguh taat kepada Tuhan, kita pasti menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri. Ada kesetiaan, ada kejujuran, ada komunikasi yang baik dan sebagainya. Apakah kita juga mau taat di situ? Di dalam kehidupan hari lepas hari, apakah saya mengasihi atau tidak? Mengasihi adalah ketaatan. Emosional atau tidak? Berkata kotor atau berkata benar? Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini pun ketika kita untuk bersiap beribadah kepada Allah, bukankah kita juga
diperhadapkan dengan taat atau tidak. Saya mau taat berarti saya mau beribadah. Tapi kalau saya tidak mau taat, ya sudahlah, saya tidur lagi. Ya, saya tidak mau taat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita ini selalu diperhadapkan dengan hal ketaatan atau tidak sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kalau kehidupan kita ini betapa pentingnya Bapak Ibu perihal ketaatan kepada Allah dan tidak mudah untuk melakukannya, seharusnya hal ini haruslah menjadi apa? Perhatian utama dalam hidup kita atau fokus utama di dalam kehidupan kita, bukan? Jadi ketaatan itu Bapak Ibu yang terkasih harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena itu berbicara dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan waktu demi waktu, detik demi detik. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan taat kepada Allah atau tidak. Karena itu marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus pagi ini. Jemaat coba perhatikan gambar salib ini ya. Nah jemaat yang terkasih, gambar salib. Ketika jemaat melihat gambar salib, apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang sedang kita pikirkan? Mungkin saja kita berkata, oh salib itu lambang orang Kristen. Ya. Oh salib adalah tempat Yesus mati. Oh salib adalah pengorbanan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Benar Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, salib bukan hanya berbicara tentang pengorbanan Yesus yang sangat besar. Tetapi juga berbicara tentang apa? Ketaatan Yesus yang begitu besar dan tunduknya kepada kehendak Allah untuk dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, betapa pentingnya kita meneladani ketaatan Yesus. Kenapa begitu pentingnya meneladani ketaatan Yesus? Karena Bapak Ibu hanya Yesuslah yang menjadi model kita, pola kita di dalam kehidupan ini. Karena model-model yang lain Tuhan tidak berkenan. Hanya kepada Yesus. Jika Bapak Ibu masih ingat di dalam khotbah Maret awal yang lalu, ya di minggu yang pertama, yaitu berbicara tentang apa? Ketika Yesus dibaptis, ya turun Roh Kudus seperti burung merpati dikatakan. Kemudian ada suara yang dari sorga berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada Yesus Bapak Ibu, Allah berkenan. Itulah sebabnya kenapa orang percaya, orang Kristen harus mengikuti teladannya Yesus. Karena teladan seperti inilah, ketaatan seperti Yesus inilah yang Tuhan kehendaki. Enggak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita meneladani ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini kalau kita lihat ada 3 scan ya, atau 3 bagian, yaitu tentang bagaimana Yesus mati, kemudian bagaimana dimakamkan atau dikuburkan, lalu berbicara tentang kebangkitan. Di dalam Markus 14 Bapak Ibu yang terkasih ayat 32 sampai 42, kita dapat melihat ya, sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi Bapak Ibu ya, kita dapat melihat dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus juga Bapak Ibu merasa gentar. Tuhan Yesus juga merasa takut, dicatat dalam pasal 14 ayat 33 dari Injil Markus. Untuk apa? Untuk menjalani penderitaan yang akan ia tanggung, yang akan dia derita. Bapak Ibu, ketakutan itu menunjuk kepada adanya hal yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Apa hal yang luar biasa itu? Hal yang luar biasa itu adalah hal yang mengerikan. Hal yang sangat menakutkan sehingga membuat Tuhan kita gentar. Bapak Ibu, belum pernah Yesus merasa begitu sedih seperti mau mati dikatakan. Perasaan itu sangat menyiksa Bapak Ibu yang terkasih, namun yang luar biasa, dia tetap rela menerimanya. Hal ini terlihat dari doanya. Walaupun ia menginginkan agar cawan penderitaan itu tidak harus dia minum, namun Tuhan kita Yesus berserah kepada kehendak Bapaknya saja. Yesus tunduk kepada kehendak Bapaknya saja. Yesus taat kepada kehendak Bapaknya saja. Padahal Bapak Ibu, penderitaan yang akan Yesus alami, penyiksaan yang akan dia terima, dan kematian
yang harus dia tanggung bukan karena dosa yang dia lakukan, melainkan dia harus menanggung dosa saya dan kita semua. Sebagai pengantara, Yesus rela dan tunduk kepada kehendak Allah. Goncangan Bapak Ibu tidak membuat dia menjadi labil. Tidak membuat Yesus menjadi ragu untuk tunduk, untuk taat kepada Tuhan. Perasaan dan emosi Yesus tidak terganggu oleh penderitaan yang harus dia alami. Ia tetap terarah sebagaimana seharusnya apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Dia mengarahkan dirinya kepada Allah melalui doa. Ketaatan Yesus kepada kehendak Allah Bapa, yaitu ketaatan sampai mati, merupakan sebuah teladan bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali berbagai pergumulan hidup di dunia membuat kita merasa terdesak, bukan? Membuat kita merasa sulit, bukan? Untuk taat, untuk tunduk kepada firman Allah, kepada Allah. Kita diingatkan bahwa walaupun sulit, bahwa walaupun sukar, dan bahkan menuntut pengorbanan yang besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat kepada kehendak Allah. Kristus adalah keteladanan, ketaatan bagi kita semua. Seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, menuliskan ada 4 hal penting dari ketaatan Tuhan Yesus dari Filipi yang kita baca tadi, yang perlu kita teladani dari kebenaran ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dia katakan Yesus taat sekalipun menderita. Yesus taat sekalipun menderita. Ketaatan Yesus, Bapak Ibu, itu tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dia alami. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang Yesus alami. Di tengah banyaknya orang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, Yesus justru membuktikan ketaatannya itu di tengah-tengah penderitaannya, Bapak Ibu. Ya, bukan waktu dia senang, tapi justru di tengah-tengah penderitaan yang dahsyat, di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani, Bapak Ibu, sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dia alami, karena hidupnya tidak terkonsentrasi pada penderitaan. Saya ulangi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tidak pernah berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan, banyak penderitaan yang harus dia alami, ya, yang harus dia alami. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup Tuhan Yesus bukan terkonsentrasi kepada yang namanya penderitaan, tapi apa? Terkonsentrasi kepada yang namanya ketaatan untuk mencapai apa yang Allah Bapa ingini di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, kita perlu belajar ini. Ya, kita perlu terkonsentrasi kepada ketaatan, bukan kepada masalah kita, bukan pada penderitaan kita, bukan pada sakit kita, bukan pada pergumulan, tapi mari kita fokuskan, arahkan kepada ketaatan seperti apa yang Yesus lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali nilai sebuah ketaatan itu diuji melalui masa sulit dan penderitaan, ya. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan hal yang kedua. Yesus tetap taat sekalipun ditinggalkan. Ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan orang yang awalnya berbondong-bondong mengikut Yesus, tapi kemudian berlahan-lahan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap taat sekalipun ditinggal oleh banyak orang, bahkan ditinggal oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena konsentrasi Yesus tadi kepada ketaatan. Lalu yang ketiga, Yesus taat sekalipun ditolak. Ya, Yesus taat sekalipun ditolak. Ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan orang banyak, bahkan penolakan juga mungkin dari murid-murid. Di mana ketika dia akan memasuki Yerusalem, orang bersorak, bahkan
menebarkan jubah mereka supaya Yesus dapat melewati ketika menunggangi keledai. Hosana, Hosana. Tetapi tidak beberapa waktu kemudian justru orang-orang ini juga lah yang mengatakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Yesus tetap taat. Karena ketaatan Yesus tidak berhenti oleh penolakan yang dia alami. Yang keempat, ketaatan sampai mati. Ya, ketaatan sampai mati. Ketaatan Yesus Bapak Ibu dibuktikan sampai dia mati di atas kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya di dalam Filipi 2 ayat 8 tadi, dan taat sampai mati. Ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus, nilai ketaatan adalah harga yang mutlak, harga mati. Apakah kita juga demikian Bapak Ibu sebagai pengikut, sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan? Ya, apakah ketaatan juga adalah harga mati bagi kita? Tidak ada tawar-menawar. Ya, jika para murid hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tapi Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui yang namanya ketaatan. Inilah yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu dalam bacaan kita tadi. Apakah kita sebagai orang percaya mau meneladani ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, pagi ini Bapak Ibu paling tidak ada dua penekanan ya yang Rasul Paulus ingatkan dalam bacaan kita. Supaya setiap kita termasuk saya sungguh-sungguh mau hidup di dalam ketaatan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, taat dan iman ya. Yang pertama taat dan iman. Ketaatan tidak dapat dilepaskan Bapak Ibu dari yang namanya iman. Ketaatan adalah bukti bagian dari iman kita. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian dari iman atau bukti dari iman. Seorang hamba Tuhan mengatakan, obedience without fight is possible, but not fight without obedience. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan bisa saja tanpa iman. Ya, bisa saja tanpa iman. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman itu harus ada ketaatan. Karena ketaatan adalah bagian dari iman. Jadi yang namanya iman Bapak Ibu harus disertai dengan yang namanya ketaatan. Ketaatan Bapak Ibu bisa saja tanpa iman. Ya, bisa saja. Kenapa? Bisa saja ketaatan kita itu didasarkan atas motivasi tertentu. Bisa kan? Atas motivasi tertentu. Bisa saja orang Kristen mungkin dia mau taat kepada Tuhan, setia datang beribadah kepada Tuhan, fokusnya belum tentu kepada Tuhan. Bisa saja dia mau ini, mau itu kepada Tuhan, minta ini, minta itu kepada Tuhan. Bisa saja. Atau ketika dia ingin rajin melayani Tuhan, bisa saja Bapak Ibu motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi mungkin saja menarik perhatian seseorang. Bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bisa saja ketaatan didasarkan atas motivasi tertentu. Tetapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman Bapak Ibu, selain dengan yang namanya ketaatan. Jadi iman Bapak Ibu itu ditunjukkan, dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan? Buktinya apa? Taat kepada Tuhan. Beriman berarti kita taat kepada Tuhan. Alkitab Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus menjelaskan orang yang hidup di dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Tidak sedikit di antara mereka bersedia membayar harga untuk sebuah ketaatan. Kita ambil contoh seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk menunjukkan iman mereka, mereka juga harus bayar harga dengan ketaatan. Mereka bersedia bahkan untuk mati kepada ketaatan kepada Allah. Namun Bapak Ibu pada sisi lain Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya. Seperti Saul. Ya, kita tahu bagaimana tragisnya hidup Saul karena tidak taat dan kita tahu bagaimana matinya. Kemudian Yunus dan banyak raja-raja Israel yang tidak taat Bapak Ibu dan begitu tragis, bayar harga yang jauh lebih mahal.
seringkali Bapak Ibu kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Betul ya? Seringkali kita menghindari Bapak Ibu harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Ya, lebih mahal untuk sebuah ketidaktaatan. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati ya. Wujud iman kita kepada Allah adalah ketaatan. Apakah kita sungguh beriman? Beriman, sungguh beriman, tunjukkan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan itu berorientasi kepada Tuhan. Ketaatan Yesus pada kehendak Allah Bapa adalah ketaatan yang mutlak. Karena ketaatannya berorientasi kepada kehendak Bapa. Ketaatan Yesus bukan hanya taat dalam melaksanakan tugasnya, tetapi kesempurnaan dalam menyerahkan diri sesuai dengan kehendak Bapa. Ya ini dia harus mati demi penebusan bagi kita orang yang berdosa. Coba Bapak Ibu kita lihat apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam bacaan kita pagi ini. Ketaatan Yesus yang mutlak itu dimulai dengan frase, Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam bacaan kita tadi, di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu perhatikan, dimulai dengan kata dalam rupa Allah. Ya, dalam rupa Allah. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menggambarkan kata rupa, yaitu kata morphe dan skema. Bapak Ibu, kedua kata ini memiliki kesamaan dalam hal terjemahan. Ya, dalam hal terjemahan. Ya, ini sama-sama merujuk kepada kata rupa. Tetapi Bapak Ibu, secara makna memiliki perbedaan. Kata morphe itu berbeda Bapak Ibu, yang memiliki pengertian berbeda dengan skema. Morphe adalah rupa hakiki yang tidak pernah berubah. Seperti apa? Keilahian, ketuhanan, ya, keilahian atau ketuhanan Yesus itu tidak berubah. Dia ilahi, dia Tuhan. Sedangkan skema adalah rupa rahiria yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti apa yang Bapak Ibu dan saya alami. Makin bertambah usia, makin tua, fisik ini juga mengalami yang namanya perubahan. Seperti saya, rambut semakin banyak uban, ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Paulus menjelaskan tentang Yesus dalam kalimat ini, Paulus menuliskan dengan menggunakan kata morphe. Ya, jadi kalimat dalam rupa Allah itu lebih tepat diterjemahkan sebagai keberadaan Yesus yang tidak dapat berubah atau bersifat ilahi. Yang sekalipun skema luarnya itu berubah. Karena sekarang menjelma menjadi manusia dalam hakikat Yesus adalah ilahi. Ya, jadi Bapak Ibu, sudah tentu sebagai Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak memerlukan apapun Bapak Ibu. Dia memiliki semua kemuliaan. Dia memiliki semua pujian dari surga. Bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dia memerintah alam semesta ini. Tetapi ayat 6 yang kita baca ini Bapak Ibu menyatakan atau membukakan suatu fakta yang sangat mengejutkan. Bahwa Yesus tidak menganggap dikatakan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin dijelaskan Rasul Paulus dalam kalimat ini adalah, sekalipun Yesus adalah Allah, pencipta langit dan bumi, namun Tuhan kita Yesus tidak mempertahankan haknya, ya, tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, tetapi justru dia menanggalkan kedudukan itu demi ketaatan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia, keselamatan manusia. Kristus Bapak Ibu tetap adalah Allah. Dan keilahiannya tidak berkurang. Tetapi demi kepentingan manusia, maka hakikat keilahian itu disembunyikan. Jemaat, inilah bentuk kerendahan hati yang mutlak, yang lahir dari kasih Tuhan kita yang begitu besar. Apakah ketaatan kita kepada Allah juga sungguh-sungguh berorientasi secara mutlak kepada Allah, jemaat? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambar ini ya.
Bapak Ibu bisa searching di YouTube ya. Bagaimana di dalam video singkat tentang gambar ini seorang pemuda yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa. Dia tetap berusaha untuk memegang salib Yesus. Dia berusaha untuk tidak melepaskan salib Tuhan Yesus. Apakah kita juga demikian Bapak Ibu? Ketaatan kita sungguh berorientasi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara mutlak tunduk kepada kehendak Allah. Seringkali Bapak Ibu berbagai pergumulan hidup di dunia ini membuat kita merasa terdesak dan sulit untuk taat kepada Allah. Kita diingatkan bahwa walaupun sulit dan menuntut pengorbanan, kita harus belajar taat kepada kehendak Allah. Harus tunduk kepada kehendak Allah. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya dengan ketaatan kepada Allah barulah rencana Allah yang sempurna dan baik dapat terlaksana. Demi kebaikan hidup kita semua Bapak Ibu, marilah kita belajar menaati Allah secara mutlak. Ya. Di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah ini Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau belajar. Tuhan begitu mencintai Bapak Ibu, mencintai kita semua. Kalaupun kita tidak mendalami Bapak Ibu, kalau kita tidak mendalami untuk mengenal siapa Tuhan kita Bapak Ibu, ya, untuk mencintai Tuhan kita, maka setiap kali kita beribadah, setiap kali kita mau membaca Alkitab mungkin menjadi suatu penderitaan bagi kita. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu tidak mendalami untuk mengenal Tuhan kita tidak mendalami untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita, maka setiap kita beribadah, setiap kali kita melayani Bapak Ibu, itu akan terasa berat bagi hidup kita. Apalagi untuk tunduk dan taat kepada apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Setiap kali kita diminta taat, pasti akan menjadi berat. Jika kita tidak mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. Tetapi kalau kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita, makin melihat kebesaran Tuhan dan kebaikannya dan keagungannya dan kemuliaannya di dalam hidup kita, maka akan ada sesuatu kerinduan yang taat di dalam diri kita, tekun, tunduk, bahkan bersemangat sampai akhir untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih, ketaatan Yesus begitu luar biasa. Sampai kemudian di dalam ayat 9 dan 10 yang kita baca tadi berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Ya, begitu ditinggikan Tuhan kita Yesus oleh Allah Bapa, oleh karena kesetiaan, ketaatan yang begitu indah. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Tuhan pasti memberkati dan menghargai setiap anak-anaknya yang menunjukkan hidup penuh dengan ketaatan. Mari jemaat kita belajar taat seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah dalam hidup kami. Kiranya melalui Prapaskah ini, dalam mempersiapkan diri kami menyambut Jumat Agung dan Paskah, kami boleh meneladani ketaatan-Mu ya Tuhan Yesus, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Tuhan, tolonglah kami yang lemah, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, seperti yang Kau kehendaki. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah pandemi hari ini. Mereka tetap tunduk, mereka tetap taat untuk menunjukkan hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai hidup mereka semua. Topang mereka selalu untuk setia kepadamu. Berkati segala tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Cukupkan apapun yang menjadi keperluan. Dan Tuhan juga berkati kesehatan setiap umat-Mu. Dan lindungi mereka di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Allah hari ini sungguh mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam ketaatan. Mari Bapak Ibu untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, besok Senin 29 Maret 2021 kita akan masuk di dalam puasa Prapaskah, ya, sampai hari Kamis tanggal 1 April 2021. Bapak Ibu, kita dapat berpuasa dimulai dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Setelah itu Bapak Ibu dapat berbuka puasa di rumah, dan pada pukul 7 malam Bapak Ibu kita bersekutu bersama melalui Zoom. Ya, melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki Zoom dapat bersekutu bersama lewat YouTube, ya, lewat YouTube. Jadi Bapak Ibu mulai Senin besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan bersama-sama Bapak Ibu puasa dari pukul 6 sampai 6 pagi sampai 6 sore, kemudian 7 malam. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bergabung, bersekutu bersama. Ya, secara khusus hari Rabu Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Cornelius A. Setiawan, ya, untuk hari Rabu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu memperhatikan hal ini. Kemudian perjamuan kudus Bapak Ibu akan diadakan pada Jumat Agung 2 April pukul 4.30 sore, ya, dengan bergabung secara streaming GKT Nazaret Penghela. Hari Jumat tanggal 2 April kita akan mengadakan perjamuan kudus, kalian ibadah Jumat Agung, kita akan gabung secara streaming dengan GKT Nazaret Penghela. Jemaat, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, Bapak Ibu dapat mengambil roti dan anggur di gereja. Silakan Bapak Ibu, ya, datang ke gereja, mampir untuk mengambil roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mengambil roti dan anggur, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi rekan-rekan hamba Tuhan, ya. Nanti kami akan atur waktu untuk mengantar ke rumah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mengumumkan pada Jumat Agung tanggal 2 April, ya, sekolah minggu juga mengadakan ibadah melalui aplikasi Zoom. Jadi sekolah minggu juga akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April pukul 10.30 pagi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang sekolah minggu dan juga cucu-cucu sekolah minggu, mari Bapak Ibu silakan bergabung, ya, dengan Kid Ministry atau sekolah minggu GKT Nazaret Pondok Indah. Kemudian Bapak Ibu, saya juga menginformasikan bahwa pengumpulan dana untuk pelayanan Baksos masih terus berlangsung sampai tanggal 2 Mei, ya, sampai tanggal 2 Mei. Mari Bapak Ibu kita sisihkan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan Baksos. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin liturgi.
Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan Bapak Ibu transfer ke nomor rekening yang sudah tertera, mari kita nyanyikan pujian, sembahkanlah yang ada. Ada yang sembahkan harta atau pengetahuannya, ada yang sembahkan mulia atau kekuatannya. Ku sembahkan kasihku pada Yesus Tuhanku. Kalau tak punya sesuatu, apa ku persembahkan? Persembahkan hati yang penuh syukur dan puji. Rendah hatiku bekerja, taat segala perintahnya. Inilah yang terindah, semua ku persembahkan sebagai ucapan syukur untuk belas kasih-Nya. Dimanapun kau berada, waktu apapun juga, dengan seluruh tenaga memperkenankan Allah. Inilah yang terindah, pada Tuhan sembahlah. Persembahan demikian tentu diterimanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan berkati, biarlah tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi, kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan curahkan atas rumah tangga anak-anak-Mu, dan kiranya kasih karunia Allah yang terus menopang dan terus menyertai setiap mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pengelola keuangan yang Tuhan percayakan di gereja-Mu saat ini. Kami berdoa untuk para pengurus bendahara gereja yang mengelola keuangan gereja. Tuhan, Engkau berkati dengan hikmat bijaksana di dalam mengelola keuangan, sehingga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk semua yang sudah memberi. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Kiranya berkat Allah surgawi turun dan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, terusnya untuk bidang misi GKT Pondok Indah yang sedang mengumpulkan dana untuk bakti sosial. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong anak-anak-Mu, menjamah hati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami punya kerelaan hati dalam memberi, dalam membantu saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pengurus yang mengelola. Tuhan juga tolong sehingga Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam mengelola dana-dana yang akan terkumpulkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kestabilan ekonomi bangsa tercinta kami. Di masa-masa pandemi saat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa ekonomi negara kami semakin kurang stabil. Tapi kami berdoa Tuhan sendiri akan menolong para kepala negara, para pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan, sehingga mereka memiliki kesatuan hati untuk menolong dalam kestabilan ekonomi bangsa dan negara tercinta kami ini. Akhirnya Tuhan, ini doa kami kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Segala hormat dan kemuliaan kita nyatakan hanya untuk Tuhan. Doksologi. Ketiganya yang esa
yang terkasih, biarlah setiap kita dapat mencontohi kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan ketaatan. Biarlah kita sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang memuliakan nama Allah kita di surga. Jika hari ini engkau sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan taat kepada firman-Nya, maka Allah sumber berkat itu, Ia senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan memelihara hidupmu dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.